Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya. Dikuatkan iman kita, Islam kita, sehingga kita bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, waktu, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam taklim rutin kita. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita bahas kitab Fiqh Sunnah tentang masalah fikih, masih bab tentang sholat. Terakhir kita bahas tentang mawaqtus sholat, waktu-waktu sholat, sampai kepada waktu sholat isya. Jadi sholat isya itu sebenarnya sunnahnya itu diakhirkan sampai sepertiga atau pertengahan malam. Cuman kalau misalnya jamaahnya itu sudah berkumpul, maka sebaiknya disegerakan. Kalau jamaahnya belum berkumpul, diakhirkan itu lebih bagus. Cuman dalam kondisi kita sekarang, memang yang bagus itu disegerakan saja, kan? Karena di kita jarang soalnya mengakhirkan sholat isya, itu jarang. Capek kerja dan segala macamnya. Akhirnya nanti malah nggak ada yang berjamaah, Nah, sebaiknya memang sunnahnya itu sebelum sholat isya itu kita tidak tidur, Dan setelah sholat isya itu sebaiknya kita tidak begadang, Boleh nggak ngobrol? Ya kalau seala kadarnya, apabila itu diperlukan, itu boleh-boleh saja, Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yasmaru inda Abi Bakrin al-lailah, kadzalika fi amrin min umuril muslimin. Rasulullah SAW satu malam pernah, mendatangi Abu Bakar, berbicara, yaitu terkait dengan urusan kaum muslimin. Wa ana ma'ahu, dan saya bersama beliau, maksudnya boleh pada habis sholat isya itu berbincang kalau ada urusan penting, Dari Ibnu Abbas juga dikatakan, raqadtu fi baiti Maimunah, suatu ketika saya tidur di rumah bibi saya, yaitu Maimunah, istrinya Rasulullah SAW, suatu malam. Karena Rasulullah SAW indaha. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sedang bermalam di rumah Maimunah, di istrinya. Kenapa Ibnu Abbas nginep di rumahnya Maimunah, di rumah bibinya? Li'anzura kaifa salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili.
supaya saya bisa melihat bagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ya. Fatahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Jadi setelah sholat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan keluarganya. Ya, sa'atan, ya kan, sesaat, sejam misalnya, ya kan. Baru kemudian beliau tidur. Jadi boleh, ya kan, kalau ada perlunya. Tapi kalau begadang jangan, gitu kan. Kenapa? Ya, kita disunahkan untuk bangun malam masalahnya. Ya. Nah, kita ini apa itu kebalik sekarang ini, ya kan? Seringnya apa? Habis Isya ngobrol sampai malam kita, gitu kan. Entah nonton, entah apa, ini kan. Nah, itu bukan dari sunnah Nabi, gitu ya. Sunnahnya itu, ya kalaupun kita tidak segera tidur, kita gunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, kira-kira begitu. Ya, untuk belajar, baca buku misalnya, ya kan. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, kemudian waktu sholat subuh. Nah, sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadhib, ya kan, itu biasanya sebelum subuh. Nah, kalau fajar shadiq itu adalah fajar pas masuknya waktu subuh. Jadi kalau orang berpuasa, ya, kalau fajar kadhib itu masih diperbolehkan makan, minum dan segala macamnya masih diperbolehkan. Tapi kalau fajar shadiq, ya kan, itu sudah tidak boleh makan, minum dan seterusnya. Ya kan? Karena apa? Sudah masuk subuh. Sampai kapan waktu subuh? Dari terbitnya fajar shadiq itu sampai terbitnya matahari. Ya. Nah, sunnahnya itu disegerakan. Ya, disegerakan. Mubadarah. Ya kan, salat subuh itu dilaksanakan di awal waktunya. Ini didasarkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallat subha marratan bi ghalasin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bi ghalas, ghalas itu gelap. Ya. Jadi dalam suasana gelap. Tsumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Tapi suatu ketika beliau juga pernah salat subuh. Ya kan? Tapi udah terang. Gitu ya, sudah terang. Tsumma kanat salatuhu ba'da dzalika at-taghlis hatta mata. Tapi setelah itu Rasulullah SAW salat subuh itu di waktu gelap. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW itu, ya kan, pernah melaksanakan sholat subuh itu di awal waktu, tapi juga pernah sholat subuh itu sudah agak terang, sudah terang, kira-kira begitu. Artinya boleh, ya kan, itu maksudnya. Tapi yang afdol itu adalah di waktu gelap tadi itu. Kenapa? Nabi SAW setelah itu tidak pernah sholat subuh kecuali dalam kondisi gelap gulita. Ya, gelap, dalam kondisi gelap. Ya. Dan tidak pernah mengulangi sholat, maksudnya mengulangi sholat itu nggak pernah lagi sholat subuh dalam keadaan sudah terang, nggak pernah lagi, gitu ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa disunahkan kita kalau melaksanakan sholat subuh itu di awal waktu. Artinya kalau misalnya sholatnya itu sudah kondisinya sudah terang, selama matahari belum terbit itu sah, gitu, boleh. Ya, bukan tidak boleh. Tapi yang utama itu adalah di awal waktu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau berkata, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri. Kami para wanita mukmin bersama Nabi SAW melaksanakan sholat fajar, ya, sholatul fajri ini maksudnya sholat subuh. Yang sudah kita sampaikan kan,
Kalau disebutkan rakaata atau rakaatil fajri, 2 rakaat fajar, itu maksudnya qobliyah subuh. Kalau disebutkan sholatul fajri atau sholatul fajri, itu maknanya adalah sholat subuh. Ini ya, sholat subuh. 2 rakaat fajar itu maksudnya qobliyah subuh. Sholat fajar itu maksudnya sholat subuh. Ya. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Jadi apa itu? Berangkat ke masjid, sholat subuh, ya kan? Tubuh mereka dibalut dengan baju kain, ya kan? Dingin, ya kan? Yang qalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah. Dan kami kembali, para wanita ini kembali ke rumah mereka setelah menyelesaikan salat. La ya'rifhunna ahadun minal ghalasi. Tidak ada yang mengenal siapapun. Nanti orang nggak kenal siapa itu, ya kan? Nggak ada yang mengenali. Kenapa? Karena masih gelap, gitu ya. Itu maknanya apa? Bahwa Nabi SAW itu melaksanakan sholat subuh itu di awal waktu. Nah, yang lebih bagus lagi, ya, yang lebih bagus lagi itu adalah kalau sholat subuh itu dipanjangin bacaannya. Nah, itu sunnahnya. Jadi diawali dalam kondisi gelap, diakhiri sudah terang, gitu di zaman Nabi itu. Seringnya begitu, ya kan? Makanya ada hadis diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij itu mengatakan Nabi SAW bersabda, asbihu bis subhi. Nah, asbihu maksudnya itu pagi-pagikanlah kalian memulai sholat subuh itu. Maksudnya laksanakan, mulailah sholat subuh itu di pagi-pagi benar. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Karena yang demikian itu paling besar pahalanya untuk kalian. Dan di dalam riwayat ini juga disebutkan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Akhirilah sholat fajar itu dalam keadaan sudah terang. Kenapa? Karena yang demikian itu pahalanya lebih besar. Nah, jadi apa itu? Diawali dalam kondisi gelap, diakhiri dalam kondisi sudah terang. Lama dong? Ya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini menjelaskan bahwa sunnahnya itu diperpanjang bacaan dalam sholat subuh sebagaimana dilaksanakan oleh Nabi SAW. Berapa lamanya? Ada yang menyebutkan kana yaqra'u fiha sittina ayah ilal mi'ati ayah. Jadi beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Jadi kalau kita buka di mushaf itu sekitar 7 sampai 10 halaman. Berarti hampir setengah juz itu. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama berarti ya, lumayan. Kita setengah halaman aja kadang udah kelamaan gitu. Ya emang beda kita, ya kan. Tapi jangan pendek-pendek banget gitu sholat subuh itu, ya kan. Kenapa? Biasanya yang hadir sholat subuh itu orang yang memang imannya sudah teruji gitu ya. Imannya sudah teruji biasanya, ya kan. Makanya tidak apa-apa dipanjangin dikit dari kebiasaannya. Kalau misalnya biasanya surat-surat pendek, ya kan. Mungkin kalau subuh yang agak panjang misalnya, tidak apa-apa, ya kan. Atau sesekali ya kalau sholat Jumat itu dibaca sajadah sama Al-Insan misalnya. Wah, mantep itu buat latihan juga itu. Kan jarang-jarang gitu kan. Nah, sajadah itu 3,5 halaman itu. Al-Insan itu 2,5 halaman. Ya, lumayan itu. Kaki juga lumayan juga. Nah, itu biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu terkait dengan waktu sholatnya. Pembahasan berikutnya adalah idraku rak'atin minal waqti.
hukum mendapatkan rakaat di waktu sholat. Ya, maksudnya adalah kalau misalnya seseorang itu ya kan mendapatkan satu rakaat dari sholat sebelum keluarnya waktu sholat misalnya. Ya. Asar misalnya dia sholat dapat satu rakaat, begitu dapat satu rakaat, ya kan, matahari terbenam, tiba-tiba ada azan maghrib misalnya gitu ya. Mungkin karena hujan gelap nggak tahu jam misalnya, ya kan, kondisinya hujan, ya kan. Nah dia sholat asar, bangun tidur langsung sholat asar, ya kan. Begitu dapat satu rakaat ternyata azan maghrib. Ya. Maka dia dianggap ya kan telah melaksanakan sholat asar itu adaan tepat waktu gitu ya. Maksudnya di waktu asar gitu ya, bukan qadha lagi gitu ya. Ini didasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati atau mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Maksudnya kalau dia bisa melaksanakan satu rakaat sebelum keluar waktunya, maka dianggap telah melaksanakan sholat itu di waktu sholat tersebut. Ya. Dan ini berlaku bagi semua sholat, gitu ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, idza adraka ahadukum sajadatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syams falyutimma salatahu. Jika seorang di antara kalian itu mendapati sujud, maksudnya sudah mendapatkan sujud dalam sholatnya. Kalau sudah mendapatkan sujud itu berarti dia sudah rukuk, gitu ya. Nanti kalau sudah mendapatkan sujud berarti dia sudah rukuk, berarti itu sudah satu rakaat. Jadi kalau sudah mendapatkan sujud dalam sholat asar sebelum matahari itu terbenam, maka hendaklah dilanjutkan sholatnya. Nah, kan pas matahari terbenam itu ya lanjut saja. Kan nggak sengaja, gitu ya. Wa idza adraka sajadatan min salatis subhi qabla an tatlu'asy syamsu falyutimma salatahu. Begitu juga kalau dia sholat subuh, baru dapat satu rakaat, tiba-tiba matahari terbit. Dapat sujud ya kan? Dapat sujud, begitu dia bangun, matahari terbit. Ya. Maka hendaklah dilanjutkan sholatnya. Bukan matahari kan terbit, ya, karena dia nggak sengaja juga. Kata para ulama, yang dimaksud dengan as-sajadah di situ adalah ar-rak'ah. Berarti dia mendapatkan satu rakaat. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, ya kan, kalau seseorang itu mendapatkan satu rakaat sebelum keluarnya waktu sholat itu, maka dilanjutkan saja. Ya udah nggak usah dibatalin, nanti diqadha enggak, ya kan? Atau misalnya diulangi lagi nanti enggak, ya kan? Misalnya. Karena biasa di antara pendapat itu kan kalau mengqadha kan di waktunya. Ya kan, di waktu. Misalnya asar dilaksanakan di waktu asar, maghrib dilaksanakan di waktu maghrib. Berarti besoknya lagi, gitu ya. Itu mengqadhanya namanya. Tapi ini enggak, ya kan, dilanjut saja, ya, dilanjut saja. Ya. Nah, kalau ketiduran, ya. Kalau ketiduran maka dia melaksanakan sholat tidur ataupun lupa, ya kan, maka dia melaksanakan sholat pada saat dia bangun atau ingat, ya kan. Ini didasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Beliau mengatakan,
Zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis shalah. Orang-orang ya kan menyebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterlambatan mereka melaksanakan sholat dikarenakan tidur. Akhirnya sampai keluar waktunya misalnya, ya kan? Faqala, udah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa fin naumi tafritun. Orang itu kalau ketiduran kemudian lewat waktu sholatnya, maka itu bukan sengaja mengabaikan sholat. Innama tafritu fil yaqzati. Tapi yang dimaksud dengan orang yang sengaja mengabaikan sholat itu adalah orang yang dalam kondisi terjaga. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha. Jika seorang di antara kalian itu lupa melaksanakan sholat, misalnya kita biasa sholat berjamaah di masjid, setiap hari sholat berjamaah di masjid. Nah, suatu ketika karena ada keperluan, ya kan, entah nggak sempat sholat berjamaah. Biasanya kalau sudah begitu lupa, ya kan, karena apa? Menganggap dia sudah sholat di masjid, gitu biasanya, ya kan. Nah, kalau dia ingatnya di waktu sholat, ya tidak apa-apa, langsung dilaksanakan. Nah, persoalannya adalah dia tidak ingat, ya kan, ingat-ingatnya sudah keluar waktu sholat, gitu ya. Misalnya orang biasa ini, ya kan, habis apa itu pulang kerja, sholat maghrib berjamaah, habis itu sholat isya berjamaah di masjid, baru setelah itu tidur. Tiap hari begitu. Nah, suatu ketika, ya kan, dia tidak sempat sholat isya berjamaah di masjid, ya kan? Begitu dia sampai di rumah langsung tidur, dikiranya sudah sholat isya di masjid, karena biasanya berjamaah tidur. Nah, besok bangun sholat subuh, ya kan? Nah, begitu setelah sholat subuh, ingat loh belum sholat isya misalnya. Atau pas bangun sholat subuh dia ingat, waduh, kayaknya belum sholat isya kemarin. Nah, gitu ya. Jadi orang yang lupa melaksanakan sholat atau tertidur meninggalkan sholat itu, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia laksanakan sholat itu pada saat dia ingat. Jadi kalau pas bangun ingat, waduh belum sholat, ya langsung aja laksanakan sholatnya, ya kan? Karena lupa, ya begitu saja langsung dilaksanakan sholat itu. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, ya kan, karena satu urusan sampai kemudian dia terlewatkan melaksanakan salat, maka hendaklah dia laksanakan salat itu pada saat dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Jadi kafaratnya yaitu, ya kan, tidak ada kafarat yang lainnya, ya kan. Jadi enggak ada kafarat salat yang dia lupakan tadi itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian dari Umran bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan, saraina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami melakukan satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana min akhiril laili arasna falam nastaiqiz hatta aiqadna hurrus syams atau harrus syams. Jadi sampai kemudian dia sampai larut malam, ya kan? Akhirnya kami tidur, ya kan? Jadi tidurnya itu sampai larut malam baru tidur, ya kan? Nah, akhirnya kami tidak bangun karena sudah terasa sengatan matahari. Berarti matahari udah terbit, ya kan? Jadi tidurnya sudah larut, akhirnya tidak bangun-bangun, ya kan? Akhirnya bangun-bangun sudah kena sengatan sinar matahari. Faja'ala rajulu minna yaqumu dahsyan ila tahurihi. Ada seorang di antara kami bangun dengan tergesa-gesa, kaget, ya kan? Langsung bersuci.
Qala kuna Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan ya, siapa itu? Anas ya kan? Beliau mengatakan fa amarahumun Nabi SAW ayyaskunu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tenang, ya kan? Nggak usah buru-buru, ya kan? Tsummartahalna fasirna hatta idza irtafa'atis syams. Ya, karena mencari air, jalan terus, lanjutin perjalanan, ya kan? Sampai kemudian matahari sudah mulai naik. Tawaddo'a tsumma amara Bilalan, beliau berwudu, kemudian memerintahkan Bilal fa'adzana, kemudian Bilal azan. Jadi udah siang ini, matahari udah naik, ya kan? Tsumma shalla rak'ataini qoblal fajri, kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Qoblal fajri itu maksudnya sholat qobliyah subuh, ya, tapi kondisinya udah siang, ya kan? Ini menjelaskan kepada kita bahwa qobliyah subuh itu kalau bisa jangan ditinggalkan, gitu ya. Meskipun kita sholatnya kesiangan, ya kan, misalnya ketiduran sampai bangun misalnya jam 9 baru bangun misalnya kan. Ya, mungkin kecapean malam akhirnya nggak ada yang bangun udah jam 9, tetap ya kan sebaiknya dilaksanakan qobliyah subuh. Gitu. Nabi walaupun kesiangan tetap qobliyah subuh. Gitu ya, tetap qobliyah subuh. Tsumma aqama, kemudian qomat Bilal. Fasolaina faqalu, kemudian kami sholat. Kami bertanya kepada Nabi SAW setelah selesai sholat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala nu'iduha fi waktiha minal ghad. Apakah sebaiknya kita tidak mengulangi sholat ini besok di waktunya, mengkodok maksudnya. Kenapa enggak kita kodok aja besok, ya kan, di waktu sholat subuh. Nah, faqala, ya kan, ayanhakum rabbukum ta'ala 'anir riba wa yaqbaluhu minkum. Maksudnya, ya kan, sesuatu yang yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masa diterima lagi sama Allah, gitu ya. Maksudnya ini sudah diterima oleh Allah, ya tidak perlu diulangi lagi. Ya, maksudnya kata Nabi tidak usah diulangi, sudah cukup, gitu ya. Sudah cukup kita melaksanakan sholat hari ini, tidak usah dikodok lagi, gitu ya. Ya. Ini terkait dengan kalau lupa atau ketiduran. Jadi kapan melaksanakannya? Pada saat kita ingat atau pada saat kita terbangun, langsung saja. Ya, langsung saja. Jadi tidak usah kita tunggu, aduh lewat, udah besok aja dikodok, tidak usah ditunggu besok, gitu ya. Langsung hari itu juga, meskipun tidak di waktunya, ya kan, meskipun sudah keluar waktunya. Ya. Baik. Yang berikutnya, ada yang bertanya enggak? Ya. Ya. Oh, beda, ya kan? Jadi nilai keutamaan antara jamaah yang pertama dengan yang kedua itu beda. Bahkan ada yang berpendapat, ya kan, kalau sudah selesai jamaah yang pertama, udah nggak usah buat jamaah lagi, gitu kan. Tapi enggak, ya kan, yang bagus sebaiknya tetap berjamaah. Buktinya apa? Ketika ada orang yang datang, ya kan, ke masjid, dia mau sholat, kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya? Ya. Maksudnya bersama dia, mau sholat barengi dia, gitu lah ya. Bersedekah untuk dia, maksudnya dia biar mendapatkan pahala berjamaah. Tentu berbeda, ya kan, antara jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua dan ketiga beda, gitu lah. Kenapa? Yang pertama kan berarti lebih awal waktunya, jelas lebih utama. Dan yang pertama itu biasanya itu lebih banyak, itu ya, lebih banyak.
lebih banyak jumlah jamaahnya. Ya, tapi bukan pertimbangannya bukan hanya sekedar jumlah jamaahnya banyak, tapi adalah di awal waktu itu lebih utama. Ya, secara umum sholat dilaksanakan di awal waktunya itu lebih utama. Ya. Memang ada yang mengatakan tidak usah sholat berjamaah lagi, ya kan, kalau sudah sudah selesai jamaah yang asli, gitu ya. Masing-masing aja, ya kan. Tapi bagusnya tetap berjamaah, ya kan. Karena ya itu hadisnya, ketika orang mau sholat, ya kan, Nabi mengatakan siapa yang mau sedekah untuk saudaranya, nah, itu kan. Akhirnya ada sahabat, saya Rasulullah, ya temenin dia sholat, ya, biar berjamaah. Sholat, nah sholat syuruk. Ya, salat syuruk atau salat isyraq, ya kan. Ini hadisnya khilaf, ya kan. Ada mengatakan dhaif, ya kan, ada mengatakan sahih dan seterusnya, ya. Nah, salat isyraq, ya kan, bagi yang mengatakan itu adalah sunnah, memang pahalanya besar, ya kan. Man shalla subha ma'a imamin, ya kan, maksudnya barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam sholat subuh, ya kan, kemudian sampai selesai tidak meninggalkan tempatnya, ya kan, sampai matahari terbit, ya kan, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna kata Nabi. Ini pahalanya besar, ya kan. Tapi dia tidak meninggalkan tempat, dari mulai masuk masjid, sholat subuh, kemudian duduk, zikir dan segala mungkin baca Al-Quran, baca tafsir segala macamnya lah, ya. Ya, tidak meninggalkan tempat itu, nggak meninggalkan masjid maksudnya, sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Ya. Nah, kapan pelaksanaannya waktunya? Jadi sholat isyraq, ya kan, itu dilaksanakan setelah matahari terbit, bukan pas matahari terbit. Ya, sebaiknya ada jarak sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Ya, kalau para ulama menyebutnya itu hatta tarfa'atis syamsu qadra rumhin. Ya, sampai matahari itu naik sekitar setinggi tombak, ya, setinggi tombak. Maksudnya udah naik, matahari udah naik, ini ya. Makanya ya kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit dari matahari terbit. Nah, sini kan suka ada tanda syuruk, ya. Nah, syuruk di sini itu adalah syuruknya matahari atau syuruknya sholat, gitu ya. Kalau syuruknya matahari berarti pas tanda titik tanda syuruk kita belum boleh sholat. Karena apa? Itu matahari pas terbit, gitu ya. Berarti kita belum boleh sholat, gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu yang aman, ya yang aman kita tunggu dulu, gitu ya. Karena kita kan nggak harus tanya dulu yang buat nih, ya kan. Ya dimaksud dengan syuruk di sini syuruknya matahari atau syuruk waktu sholat syuruk, gitu ya. Kalau syuruk di situ maksudnya adalah syuruk waktu syuruknya matahari, berarti harus kita tunda dulu sekitar 10 sampai 15 menit, gitu ya. Jadi waktu sholat sholat syuruk itu udah dibatasi, pas itu langsung kemudian habis waktunya enggak, ya kan? Ada rentangnya lah, ya. Pokoknya sebelum masuk waktu duha itu masih boleh melaksanakan sholat syuruk. Jadi tidak usah buru-buru. Kalau misalnya di dalam masjid itu waktunya masih panjang dan kita tidak mempunyai kegiatan dan tidak hendak meninggalkan masjid, ya tunggu aja dulu. Zikir terus, ya kan, baca Al-Quran, baca tafsir atau baca hadis segala macam, ya kan. Baru kemudian ketika kita mau pulang, baru sholat syuruk. Itu. Ya, di masjid. Ya. Memang ada sebagian yang mengatakan itu boleh dilaksanakan di rumah, ya kan. Cuman kan hadis itu kan rangkaiannya kan berangkat dari rumah melaksanakan sholat subuh, ya kan, tidak meninggalkan masjid, ya kan.
kemudian setelah matahari terbit sholat 2 rakaat. Berarti itu ada rangkaiannya, gitu ya. Berarti itu dikhususkan untuk orang yang berada di masjid sholat syuruk. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh dilaksanakan bagi mereka yang tidak berjamaah di masjid. Ada yang berpendapat begitu. Ya, tapi hadis itu memang berbicara rangkaiannya adalah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Baik, tadi Ustaz bilang pentingnya berjamaah walaupun dia tidak sama berjamaah yang pertama. Misalkan, apakah gambarnya seperti itu? Misalkan saf yang pertama berjamaah, terus yang saf yang kedua dia masuk, misalkan ada 10 atau 8 orang. Apakah dari yang saf kedua yang masuk 2 orang itu dia berjamaah, maksudnya kalau di inisiatif di belakang gitu, ada di berjamaah maksudnya gimana? Bukan itu maksudnya. Jadi kalau sesama masbuk itu tidak perlu membuat jamaah baru, tidak usah. Jadi sesama masbuk dia menyelesaikan masing-masing sholatnya. Jadi tidak usah ngangkat imam baru, tidak usah, gitu ya. Jadi selesaikan saja, ya kan, selesaikan yang kurang, ya kan, selesaikan. Yang dimaksud tadi itu adalah kalau misalnya ada orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah, apakah sama pahalanya dengan jamaah sebelumnya? Tidak, ya kan, keutamaannya berbeda. Orang yang sama-sama satu imam saja berbeda, ya kan, apalagi ini waktunya berbeda. Yang sama-sama imam, ya kan, beda shop beda, gitu keutamaannya, ya kan, ya. Ya boleh saja numpang numpang sholat berjamaah istilahnya. Apa? Ya beda, tetap beda, gitu ya. Jadi imam yang asli dengan yang KW istilahnya kan gitu kan. Yang asli kan yang ini, yang yang pertama itu yang asli. Maksudnya gitu ya. Tetap berbeda, ya kan. Yang yang jamaah yang pertama itu yang keutamaannya lebih besar tentu. Ya. Sebelum dilanjut ada lagi. Al-awqat al-manhiyu anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Ya. Jadi ada beberapa waktu yang disebutkan bahwa waktu-waktu itu dilarang, ya kan? Dilarang itu kadang-kadang maknanya bukan berarti haram, gitu ya. Bisa jadi dilarang itu maksudnya adalah makruh, gitu ya. Nah, di antara yang disebutkan yang pertama adalah salat ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams, yaitu salat yang dilaksanakan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah inda tulu'iha, ya, pada saat matahari terbit. Nah, itu juga dilarang. Ya, sampai matahari itu setinggi tombak, ya kan. Nanti kalau sudah setinggi tombak baru sholat syuruk tadi itu, gitu ya. Jadi yang dilarang itu mulai matahari terbit sampai matahari setinggi tombak, itu termasuk yang dilarang. Ya. Kalau sholat wudu gimana? Kalau batal subuh, batal karena nunggu subuh, wudu lagi. Ya. Sholat sunnah wudu. Itu nanti kalau dalam mazhab Syafi'i, ya kan, sholat yang ada sebabnya itu termasuk sholat yang tidak dimakruhkan, boleh saja. Ya. Ya, tahiyatul masjid, ya, nanti ada pembahasan khusus. Jadi boleh, ya kan. Yang kedua, yang ketiga indastiwaiha, pada saat matahari di tengah. Ya kan. Sholat qobliyah subuh kan enggak dapat Ustaz. Qobliyah subuh. Ya, setelah subuh, ya. Boleh. Ya kan. Itu termasuk sholat sunnah yang boleh diqodok. Ya. Sholat sunnah itu sebenarnya boleh diqodok kalau orang itu membiasakan diri dengan sholat itu, ya kan. Nabi juga pernah mengqodok sholat witir, ya, sholat malam maksudnya,
Salat malam diqadha. Kapan? Waktu duha. Jadi bukan bukan setelah subuh, tapi malah waktu duha, ya kan? Di waktu duha itu kan sekitar jam 10 sampai jam 11 atau sampai jam 12 menjelang zuhur, ya kan? Nabi juga pernah mengqadha ba'diyah zuhur itu pada waktu setelah sholat asar. Nah, itu juga pernah. Kenapa? Nabi memang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah itu, ya kan? Makanya beliau qadha, ya kan? Nanti insya Allah ada pembahasan khusus terkait dengan masalah itu. Itu secara global ya. Jadi boleh, ya, itu termasuk sholat sunnah yang yang bisa diqadha. Ada teksnya, maksudnya ada nasnya, ya kan? Nah nanti kalau yang tidak ada nasnya, ya berarti bisa dikiaskan lah istilahnya kan, dikiaskan. Nah itu maksudnya, ya kan? Ya kan? Kalau mau diqadha berarti adalah sholat itu yang tidak pernah dia tinggalkan. Gitu ya. Sholat yang tidak pernah dia tinggalkan dan dia sudah terbiasa melaksanakannya itu, kemudian dia terlewatkan. Makanya kalau orang itu tidak biasa sholat qobliyah subuh, ya kan? Kemudian dia suatu ketika memang tidak melaksanakan, kemudian dia qadha setelah subuh, ya tidak perlu ngapain diqadha karena dia tidak membiasakan kok. Gitu ya. Kenapa Nabi mengqadha? Karena Nabi membiasakan diri, gitu loh. Meskipun orang yang membiasakan sholat sunnah itu, seandainya dia terhalangi karena satu uzur tertentu, dia tetap mendapatkan pahala itu, gitu loh. Tapi kalau kita laksanakan di luar waktunya, itu boleh, ya, kayak sholat malam, sholat sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, nah itu boleh, gitu ya. Nanti secara khusus kita sebutkan hadisnya ya. Jadi setelah sholat subuh, kemudian pada saat matahari terbit, kemudian pada saat matahari di tengah sampai condong dikit. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam, sampai matahari terbenam. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang, ya kan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Nah, buktinya apa? Oh, Nabi ternyata pernah juga gitu ya. Nanti ada pengecualiannya gitu ya. Ini kita bahas berikutnya ya. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatu asy-syams. Dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni anis shalah, habarkan kami tentang salat. Ya. Maka kata Nabi SAW, sholli salata subhi summa aksir. Ya, salatlah salat subuh kemudian berhenti. Anis shalah, dari salat. Hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit wa tartafi, kemudian naik. Ya, naiknya seberapa? Setinggi tombak tadi itu. Fa innaha tatlu baina qarnai syaiton, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Itu tafsirannya itu ya. Kalau matahari terbit, ya kan, setan itu menundukkan kepalanya gini, nah istilahnya. Nah, jadi kalau orang pas sujud berarti dia sujud kepada tanduk setan, istilahnya begitu loh ya. Tafsirannya begitu. Ya. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, yang pada saat itu orang-orang kafir itu bersujud, para penyembah matahari dan segala macamnya itu, ya. Tsumma sholli fa inna sholata masyhudah mahdhurah hatta yastaqilla dhil. Ya, kemudian kalau sudah matahari terbit, ya silakan sholat. Ya kan? Karena sholat pada saat itu disaksikan oleh para malaikat sampai kemudian sampai matahari di tengah-tengah,
Tsumma aksir, kemudian berhenti. Maksudnya apa tuh? Begitu matahari di tengah berhenti salat. Fa inna hina idzin tasajjara jahannam, tasjuru jahannam, karena neraka jahannam pada saat itu dinyalakan. Fa idza aqbala fai'u fasalli fa inna salata masyhudah. Kalau setelah condong sedikit ya salatlah. Maksudnya ini waktu-waktu salat ada waktu-waktu yang dilarang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Yaitu ba'da salat subuh, kemudian pas matahari terbit, pas istiwa atau matahari di tengah, kemudian setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi, ya kan? Pendapat para ulama terkait dengan sholat setelah subuh dan setelah asar. Ya. Boleh enggak? Karena ini adalah termasuk waktu yang dilarang tadi itu. Jumhur ulama mengatakan boleh, ya kan? Boleh melaksanakan sholat yang terlewatkan. Ya. Setelah sholat subuh atau sholat asar, termasuk tadi itu. Apa itu sholat yang apa itu sholat qobliyah tadi itu yang biasa dia laksanakan, atau ba'da zuhur yang biasa dia laksanakan, ya kan? Atau misalnya dia lupa sholat apa itu sholat subuh misalnya, atau apa itu lupa sholat zuhur misalnya, ya kan? Ya, itu diperbolehkan. Atau misalnya dia apa itu terlewatkan sholat subuh, ya kan? Jadi enggak apa itu enggak pas di awal waktunya, ya kan, menjelang apa itu seperti yang kita bahas tadi itu, menjelang matahari terbit atau menjelang matahari terbenam. Nah, itu kalau memang karena dia ketiduran atau karena lupa ya enggak apa-apa, gitu ya. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya kan, itu memang jumhur apa itu secara umum itu memakruhkan, ya kan, memakruhkan. Nah, di antara para sahabat itu juga ada yang memakruhkannya. Nah, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu diperbolehkan sholat yang memiliki sebab. Boleh-boleh saja. Habis sholat subuh atau habis sholat asar, kalau sholat itu punya sebab, ya diperbolehkan. Apa misalnya tahiyatul masjid, ya kan? Sholat sunnah wudu misalnya, ya kan? Atau misalnya sholat jenazah karena mau dimakamkan misalnya. Ya kan, nanti kalau apa tuh nunggu habis maghrib, waduh nanti malah apa itu kemalaman lagi malahan, gitu ya. Misalnya habis apa itu habis sholat asar dilaksanakan apa itu jangan disengaja apa tuh jenazah sudah siap tapi disengaja disolatkan setelah sholat asar, enggak, jangan, sebaiknya jangan, ya kan. Bagusnya sih apa tuh sebelum sholat asar, gitu kan, setelah sholat zuhur itu bagus, ya kan. Tapi kalau memang apa tuh jenazahnya itu siapnya setelah sholat asar, ya tidak apa-apa disolatkan setelah sholat asar. Itu karena ada sebabnya, ya, karena ada sebabnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau mazhab Hambali, ya kan, itu sholatnya sholat sunnah itu diharamkan meskipun sholat itu punya sebab, ya. Yang apa itu pendapat yang apa itu yang mendekati itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, ya kan. Jadi boleh, ya kan, sholat yang punya sebab itu boleh kita laksanakan di waktu-waktu yang dilarang, maksudnya sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tadi itu. Tapi kalau di pertengahan, nah itu nanti kalau terkait dengan sholat Jumat, nah itu ada yang membolehkan, gitu ya. Jadi pas dia apa tuh, pas azan itu kan pas di tengah ini kan, matahari pas apa tuh di tengah, tahiyatul masjid, ya kan, tahiyatul masjid, nah itu diperbolehkan. Insyaallah kita bahas di apa tuh di kesempatan berikutnya terkait dengan sholat. Pendapatnya para ulama seperti apa, ya kan? Apakah haramnya itu mutlak, apakah larangannya itu juga mutlak, ataukah larangan itu sifatnya makruh, atau seperti tadi itu, ya kan, meskipun dilarang tapi kalau ternyata ada sebabnya, ya kan, jadi boleh, gitu loh. Padahal dilarang tapi kok malah boleh, ya, karena ada sebabnya, gitu ya.
Tapi ya semoga bisa diambil faedahnya. Insyaallah kita lanjut di di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan doa khatmis subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.